Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebaikan senantiasa hadir di sekitar kita. Semoga kita senantiasa bisa berbuat baik untuk mengukir kehidupan, menjaga rasa dan menjaga hati, agar hidup ini akan menjadi sempurna di dalam kehidupan. Yang perlu dicermati adalah kebaikan. Kebaikan itu menjadi fitrah insan, menjadi fitrah manusia, agar seseorang senantiasa menjaga diri agar terus berbuat baik, agar seseorang menjaga diri agar senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Jika hidup tidak berbuat baik, dipastikan akan menimbulkan bencana di sana sini. Kebaikan itu seperti matahari yang bersinar di pagi hari, begitu indahnya menghangatkan suasana dunia, menghangatkan bumi, menghangatkan daripada tetumbuhan, menghangatkan badan bumi, menghangatkan pepohonan. Maka kebaikan seperti matahari yang senantiasa menghangatkan. Kebaikan juga seperti dengan air yang membersihkan, yang menyegarkan kehidupan kita. Ketika suatu saat kita lupa berbuat kemungkaran, berbuat kenakalan, maka kebaikan menjadi dasar daripada pelengkap dinamika kehidupan. Kebaikan juga seperti angin yang lembut, yang indah, penuh pesona di telisik pagi hari, di telusur malam hari. Maka teruslah melakukan kebaikan. Jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena kita orang yang baik. Nah, baik versi apa sih? Tentu baik versi interaksi sosial, baik kepada keluarga kita, baik kepada kawan-kawan kita, baik di dalam menjaga syariat kita, baik dalam interaksi politik, interaksi bernegara, interaksi sosial bermasyarakat. Itu harus berlaku, bersikap baik. Juga berbuat baik dalam arti kata birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ingat orang tua, ketika masih kecil dia menimang, mengasuh, memberikan makanan, memberikan ASI. Tetapi ketika sudah dewasa, maka saya katakan kita harus ingat pada orang tua. Apalagi ketika orang tua sudah sepuh, sudah pikun, kembali pada jabang bayi, harus dilayani, tidak bisa bergerak. Masya Allah. Kita harus tunjukkan bahwa kita gantian yang merawat orang tua. Kadang satu orang tua bisa merawat 5 anaknya, tetapi ketika ibunya, bapaknya sudah sepuh, sudah tua, 5 orang anak ini bingung, saling melempar tanggung jawab. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini saya katakan orang tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Baik juga bisa dilakukan di tempat kerja. Maksudnya gimana? Iya. Ketika kita bekerja di perusahaan, saya katakan kita harus baik kepada bos kita, kepada perusahaan, kepada manajemen. Kemudian juga harus berbuat baik kepada siapa? Kepada teman-teman karyawan kita di kantor. Harus saling empati, saling membantu, saling menguatkan, bukan saling menggunting di dalam lipatan, bukan saling
menghantam, mengejek, dan menikam. Tetapi kita harus lakukan kebaikan-kebaikan tersebut dengan tulus, dengan ikhlas. Seperti induk ayam yang selalu menjaga anak-anaknya, maka ada ketulusan, ada cinta. Nah, baik kepada siapa lagi? Baik kepada agama kita. Sebagai seorang muslim, baik pada dinul Islam, taat pada syariat, apapun syariatnya harus dijaga. Dijaga sholatnya, dijaga puasanya, dijaga zakatnya, sehingga dia termasuk orang yang baik di dalam agamanya. Ada lagi yang bilang, Pak, bagaimana kalau politik? Politik kan gak ada kebaikan sama sekali, penuh siasat. Demikian pula di dunia politik pun kita harus baik. Taati regulasi pemerintah, taati aturan main partai, tetapi gunakan cara-cara moral, cara-cara adab, bukan untuk menghasut, bukan untuk menendang atau membunuh karakter. Politik hanyalah cara, strategi untuk meraih kekuasaan, untuk meraih duduk di kursi legislatif. Tetapi yang terpenting, proses caranya harus baik. Baik kepada partainya, baik kepada mitra partainya. Kebaikan itu tidak melukai. Kebaikan itu saling berbagi porsi. Kebaikan itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat. Kebaikan itu tidak melanggar aturan main. Maka benar-benarlah serius berbuat baik. Jangan setengah-setengah. Jangan ragu-ragu. Maka kalau begitu kita akan baik dari institusi keluarga, baik di tempat kerja, di bos-bos kita, juga baik di dalam keluarga kita, baik di dalam kekerabatan kita, persaudaraan kita, silaturahim kita. Kalau diri ini dicap menjadi orang yang baik, dipastikan secara otomatis akan melancarkan rezeki, kemudian juga akan mendatangkan rezeki, akan memudahkan rezeki. Kemudian citra personal kita terangkat. Kita dicap sebagai orang yang baik, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang komitmen, orang yang tanggung jawab. Segala pribadinya menjadi pribadi yang positif. Menjadi pribadi yang positif, bukan negatif. Pribadi yang mempesona, dirindukan orang, ditunggu orang, bukan pribadi yang menyebalkan, pribadi yang menjenuhkan, pribadi yang seringkali justru membuat seseorang menjadi alergi ketemu kita. Maka satu kesimpulan, jadilah orang yang baik, yang kafah. Baik tutur katanya, lesannya, baik pikirannya, positif thinking, kusnudon. Kemudian baik dalam pembawaannya, gestur tubuhnya. Teruslah tersenyum dan tersenyum. Jangan pernah ragu bahwa kehidupan ini akan berjalan bukan sesuai kemauan kita. Kami ulang, kehidupan ini berjalan bukan sesuai kemauan kita, tetapi kemauan Tuhan. Sesuai dengan khodo dan khodarnya Allah. Oke, semoga kita menjadi orang yang baik senantiasa. Istiqomah dalam kebaikan. Ketika istiqomah kebaikan, kita pun akan mendapatkan buah kemanfaatan dari kebaikan. Apa itu? Kebahagiaan. Ketika kita sudah bahagia, maka ditemukanlah ketenangan hidup. Setelah kita tenang hidup, maka hidup kita menjadi sempurna. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.